Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya Tutorial ID. Kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara memperbaiki kulkas satu pintu ataupun dua pintu dengan kondisi lampu menyala tetapi tidak dingin. Ini adalah contoh kulkas satu pintu dengan lampu indikator yang menyala, tetapi kita cek freezernya ataupun yang bawahnya tidak terasa dingin sama sekali. Nah, selain itu kompresornya tidak berdengung atau tidak ada bunyi dengungan ya. Nah, selain itu kita pegang kulkasnya juga tidak terasa hangat. Nah, biasanya kalau kulkas yang normal itu kalau dipegang atau disentuh bodinya, nah itu akan terasa hangat. Ini tidak terasa hangat sama sekali. Bagaimana cara memperbaikinya? Simak video berikut sampai selesai. Alat yang kita butuhkan adalah kabel 3 buah yang sudah diberi Swift. Ini ya. Ini bisa kita dapatkan dari barang-barang bekas atau kita beli di tempat atau toko elektronik. Nah, kalau saya kebetulan saya mengambil dari barang bekas dari lampu motor ya. Nah, ini ada lampu motor. Kemudian ada kabelnya udah terpasang Swift. Nah, jadi saya ambil dari sini. Nah, kemudian yang kedua, alat yang kedua yang kita butuhkan adalah colokan aki. Kita bisa beli di toko elektronik. Langkah-langkahnya, yang pertama kali kita lakukan adalah pastikan kabel kulkas tidak tercolok pada instalasi listrik, agar kita memperbaikinya itu menjaga keselamatan dari sentrum ya. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini di kulkas ini ada dua mesin ya. Yang pertama ada kompresor, kemudian bagian bawahnya ada yang namanya relay dan overload ya. Yang bagian atas ini namanya overload, yang bawahnya namanya relay. Nah, kita sudah pergi ke mekanik, namun mekanik minta sarannya adalah tukar kompresor atau ganti relay, ganti overload. Nah, saran saya kalau untuk pertama kali kita perbaiki, jangan dulu ganti-ganti bahannya. Cukup kita perbaiki dengan menggunakan 3 kabel seperti yang saya contohkan ini ya. Langkah pertama kita cabut dulu relay dan overloadnya. Kita cabut saja ya. Overload dan relaynya kita cabut saja. Kalau pertama kali kita beli itu agak susah cabut ya, jadi perlu hati-hati jangan sampai rusak. Nah, ini yang kepeng ini namanya overload. Nah, yang bawah ini, bagian bawah ini namanya yang agak besar, ini namanya relay. Oke, saran saya jangan diganti dulu, lebih baik coba dulu langkah-langkah berikut. Kemudian kabel yang 3 ini yang warna merah kita colok pada bagian bawah. Ini khusus untuk relay ya, kita colok saja pada bagian bawah, dua-duanya bagian bawah. Kemudian yang warna hitam itu kita pasang di overload bagian atas. Nah, oke. Kalau sudah dipasang seperti itu, langkah selanjutnya kita akan memberikan setrum kepada kabel berikut. Nah, ini perlu kehati-hatian ya. Kita memberikan setrum itu bisa menggunakan kabel colokan aki ya, yang sudah ada pengamannya seperti ini. Oke. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan pengaman lain seperti sarung tangan dan lain-lain. Baik, langkah pertama kita perlu ingat bahwa yang kabel merah, yang kabel hitam ini adalah overload, yang merah bawah ini adalah relay atau bagian relay ya. Biar lebih mudah kita cabut aja ini, biar lebih mudah kita mengingatnya. Jadi yang ini kita lepaskan saja begitu. Oke, sudah seperti ini. Nah, jadi satu kabel untuk overload, yang bawah merah 2 ini adalah untuk relay. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah kabel yang overload yang sebelah kanan boleh kita pasang dengan warna hitam. Ini kita jepit seperti ini ya. Nah, biar aman kita taruh di bagian sini, biar aman ya, biar nggak kesentuh gitu.
Jadi kita taruh saja pada bagian sini. Nah, oke. Kemudian untuk kabel merah pada bagian posisi yang sebelah kanan, colokan yang sebelah kanan ya, kabel sebelah kanan kita beri api gini. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga, ini nanti posisinya memberikan memberikan sentrum, itu posisinya seperti ini ya. Ini kita ikat aja biar mudah. Posisinya seperti ini, terus gitu ya, terus gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita coba memberikan sentrum pada kabel ini. Perlu hati-hati ya teman-teman ya. Oke, ini kita tempelkan dulu di sini. Kita tempelkan, kemudian nanti kita lepaskan ya. Kita colok sini, baru kita lepaskan gitu ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai ya. Ada suara berdengung ya. Ya, setelah diberikan setrum, kompresornya langsung hidup ya. Ini kedengaran ya bunyinya ya. Nah, jadi kondisi ini dibiarkan selama 10 menit sampai dengan 15 menit. Baru setelah itu kita sambungkan kembali relay dan overloadnya. Oke, kondisi ini kita diamkan dulu ya selama 10 menit sampai dengan 15 menit. Ya, ini adalah kondisi setelah 10 menit kita berikan arus setrum di kompresor. Nah, kompresornya masih berjalan dengan normal, masih berdengung. Nah, artinya kompresornya tidak ada masalah dan tidak rusak, tidak perlu diganti. Nah, selanjutnya kita bisa memasang kembali overload dan relay di kompresornya agar kita bisa nyalakan kulkas kita seperti biasanya ya. Kita coba ya, kita matikan arusnya dulu ya. Arusnya sudah kita matikan dan kompresornya berhenti bekerja ya, sudah tidak berdengung lagi. Nah, selanjutnya kita pasang overload dan relaynya. Kita lepas semua kabel-kabelnya tadi. Nih, kabelnya kita tarik aja ya, karena kompresornya sangat panas, jadi perlu hati-hati. Perlu hati-hati untuk melepasnya. Oke. Overload yang gaveng ini kita pasang terlebih dahulu di bagian atas. Ini besi-besinya boleh kita padatkan dulu ya, mungkin longgar atau gimana gitu ya. Kita padat aja, kita pasang pada bagian atas. Ya. Oke. Selanjutnya untuk relay, pastikan posisi kabelnya berada di sebelah kanan atas. Nah, pemasangannya seperti ini. Oke. Oke. Kita coba menggunakan arus listrik lagi. Ya, setelah kita colok, nih, kompresornya menyala seperti biasa, normal ya. Tidak ada masalah ya. Nah, artinya kulkas kita ini sudah berfungsi seperti sedia kalanya. Nah, kita cek ya. Kita cek keadaan di dalam.
lampu menyala, terdengar suara ya. Nah, suara dari kompresornya. Dan di freezernya sudah terasa sangat dingin ya. Nah, ini bisa kita lihat sudah ada bintik-bintik air di atasnya. Nah, ini ya, sudah mulai membentuk es ya. Nah, artinya kompresornya sudah berfungsi dengan baik. Ini ya. Oke, sekian tutorial dari saya memperbaiki kulkas satu pintu ataupun dua pintu yang mengalami masalah. Lampunya menyala, tapi kompresornya tidak berdengung dan tidak terasa dingin di dalam ya. Jika kalian suka, boleh like, komen, dan share video ini sehingga jangkauannya luas. Kemudian jangan lupa subscribe agar channel ini berkembang dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.